Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Mbak Wilis. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman. Begitu juga dengan aku di sini. Di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman hidup aku dan gimana aku bisa ketemu Pak Wilis dan menikah ya teman-teman. Dan sampai ke Inggris ini. Jadi aku dari umur 15 tahun aku sudah merantau ya teman-teman. Waktu itu aku baru lulus sekolah SMP dan aku ingat betul aku belum dapat ijazah, aku baru lulus baru dengar kayak aku lulus, terus aku langsung pergi ke Jakarta. Dan di Jakarta itu aku kerja selama 1 tahun ya teman-teman. Habis itu aku pulang kampung, aku minta izin kepada orang tua, aku pengen ke Singapura. Aku pergi ke Singapura itu selama 2 tahun ya kerja di sana. Dan waktu itu aku kerja selama 2 tahun, uang aku itu utuh. Aku nggak pakai sama sekali karena aku memang nggak pernah keluar, aku nggak pernah telepon ibu. Ya waktu itu majikan aku nggak ngebolehin telepon dan ngebolehin keluar, ya untung aja gaji aku dibayar seutuh ya selama 2 tahun ya teman-teman. Jadi selama 2 tahun itu benar-benar gajiku utuh. Aku masih ingat betul aku bawa pulang kayaknya waktu itu kurang lebih kayak 70 juta, dan aku serahin semua uang itu ke orang tua aku ya teman-teman. Habis dari Singapura aku sempat istirahat kayak 1 bulan di rumah, dan aku juga nemuin pacar pertama sekaligus tunanganku yang pertama, itu orang Purbalingga ya teman-teman. Tapi belum jodoh, jadi ya walaupun udah tunangan tetap aja putus ya teman-teman. Dan habis itu aku daftar lagi jadi TKW ke Hong Kong ya teman-teman. Di Hong Kong aku kayaknya 11 tahun atau 12 tahun kerja di sana. Selama 11 tahun atau 12 tahun itu aku nggak kerja satu majikan ya, tapi aku kayaknya 3 majikan. Majikan pertama itu kayak mamate, kalau bahasa Cinanya itu kayak nggak, kurang baik lah. Jadi aku cuma kerja 2 tahun, habis itu aku pindah lagi, yang majikan kedua alhamdulillah baik, tapi karena dia nggak ambil pembantu lagi, jadi aku cuma kerja 2 tahun juga. Dan majikan ketiga alhamdulillah super baik, dan dia sampai sekarang jadi, keluargaku ya teman-teman. Jadi dia sekarang udah kayak abangku sendiri, dan semua pekerjaan jobku di Hong Kong itu menjaga orang tua, itu kebanyakan jobku. Aku kerja di majikan yang ketiga ini kurang lebih 7-8 tahun ya teman-teman. Dan mereka itu super baik, super baik. Jadi mereka itu kayak kayak nganggap aku kayak adiknya mereka, kayak anaknya mereka sendiri loh teman-teman. Jadi kayak keluargaku sendiri. Dan sampai sekarang pun mereka masih kayak kontak terus sama aku, sering SMS dan telepon untuk nanyain kabar. Dan singkat cerita, di tahun kayaknya 2017, aku masih kerja di majikan yang sama ya teman-teman. Aku ke rumah temanku buat acara party 7 bulanan. Disitulah awal mula aku ketemu Pak Wilis. Iya, aku ketemu Pak Wilis di acara apa? Di acara 7 bulanan teman aku ya teman-teman. Sebenarnya sih aku sama Pak Wilis itu udah berteman lama di Facebook, cuma ya emang kita nggak pernah saling sapa. Dan ketemu face to face itu di rumah temanku itu, dan itu pertama kali. Dan 1 hari setelah party itu, Pak Wilis itu nginbox aku,
dan bilang langsung, "Kamu mau nggak jadi pacarku?" Kayak to the point banget. Tapi aku nggak pernah jawab ya teman-teman, kayaknya kurang lebih kayak selama 3 bulanan aku nggak jawab dia, dan dia never give up. Dia terus nginbokin aku, "Mau nggak mau nggak mau nggak?" Gitu kan. Terus aku jawab ke dia, "Lah, kamu bukannya udah punya pacar?" Kan. Terus dia jawab, dia nggak punya pacar. Dan dulu itu Pak Willy terkenalnya itu playboy ya teman-teman. Dia kayak banyak cewek, bla 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 bla. Jadi aku kurang yakin aja. Aku sempet ngeyakinin dia, dia mau pacaran sama aku buat serius atau cuma buat main-main. Dan dia jawabnya dia mau serius. Kalau mau serius, aku mau coba pacaran sama dia. Jadi kita mulai pacaran itu di awal tahun 2018 ya teman-teman. Iya, di awal tahun 2018. Awal mula pacaran dia ngajak aku pergi ke sinema dan juga ngajak aku buat, makan siang bareng. Dan di situ kita itu nggak pegangan tangan, nggak apa, ini cuma ngobrol biasa terus saya bye-bye. Setelah dating itu, dia terus SMS terus, "Aku mau sama kamu aku mau sama kamu, kamu mau nggak sama aku serius," bla 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 gitu. Dan akhirnya aku sama dia jadian di ya kayaknya di bulan Februari. Jadi bulan Februari aku jadian sama dia, dan tanggal 14 Februari dia ngelamar aku. Jadi kayak pacarannya itu singkat banget ya teman-teman. Cuma pacaran beberapa hari, langsung dia ngelamar aku. Iya, terus kita pacaran kurang lebih, maksudnya sampai nikah ya. Jadi aku kayaknya pacaran setengah bulan, dia terus ngelamar aku. Habis itu kayaknya eee, bulan Juli ya, bulan Juli kita nikah. Jadi kita bener-bener singkat banget kalau pacarannya, nggak nyampe tahunan, cuma bulanan aja langsung kita nikah. Jujur aja, kita nikah itu beda agama ya teman-teman. Jadi aku masih agama Islam dan suamiku itu beragama Kristen. Dan kenapa aku nggak ngajak dia? Aku pernah tanya ke dia, apa kamu mau hijrah menjadi Islam? Dan dia bilang nggak mau. Terus dia juga tanya aku, apa kamu mau jadi Kristen? Dan aku bilang nggak mau. Jadi karena kita saling cinta, kita putusin untuk nikah beda agama. Di sini aku nggak bisa maksain dia jadi muslim ya teman-teman, karena aku pribadi aja muslimnya itu ya cuma muslim KTP, aku nggak pernah jalanin. Sholat itu jarang-jarang, puasa juga jarang-jarang. Dan aku juga ini salah satu alasan kenapa aku berani mengambil keputusan untuk menikah sama dia dan menikah beda agama. Dan setelah nikah, kita dikaruniai seorang buah hati yang cantik, yaitu Chloe. Sebenarnya dulu awal mula nikah, aku itu kaget ya teman-teman, karena aku nggak pernah hidup bareng sama orang orang bule atau apa. Jadi aku benar-benar kaget untuk menyesuaikan diri sama dia. Banyak banget perbedaan dan banyak banget yang apa namanya yang harus disesuaikan. Alhamdulillahnya itu Pak Willis itu gampangan ya teman-teman, orangnya itu nggak rewel. Jadi maksudnya dan juga dia pengertian dan sayang. Jadi ya
lebih membantu banget untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan dia. Dan apa namanya, aku setelah menikah, aku tinggal di Hong Kong kurang lebih kayak 5 tahunan, enggak 5 tahun sih kayaknya, 4 tahun atau 5 tahun, 5 tahun. Pokoknya aku pindah ke Inggris itu sesudah Covid ya teman-teman, dikarenakan dulu itu Pak Willis itu kehilangan kerjaan dan susah banget untuk nyari kerjaan lagi. Jadi salah satu jalan keluar yaitu kita harus pindah ke sini. Planningnya kita itu dulu kita mau tinggal di sini 1 atau 2 tahun. Kalau kita itu nggak betah, kita mau tinggal di Indonesia. Tapi alhamdulillah aku lebih betah di sini ya teman-teman. Karena emang alasannya itu apa? Semua terbaik buat Chloe. Jadi ya aku milih di sini. Terbaiknya itu masalah pertemanan. Di sini dia punya banyak teman. Terus masalah sekolah, di sini kayaknya lebih baik ya teman-teman, nggak usah dan nggak bayar juga. Aku sama Pak Willis itu bukan dari keluarga kaya ya teman-teman. Jadi kita itu semua mulai dari nol. Dan sekarang ya alhamdulillah belum kaya tapi nggak pernah kekurangan. Begitulah cerita tentang kehidupan aku dan Pak Willis teman-teman. Sampai di sini video kali ini. Semoga menghibur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.